Ini mata kuliah kita ini skenario animasi. Berarti saya semester kalian tuh semester berapa sih? Semester 5 ya. Semester 5. Jadi sebelumnya itu sudah ada sinematografi sinema animasi ya? Udah belum? Udah ya? Belum. Belum. Nah, di skenario animasi ini kebanyakan untuk tugas akhirnya atau UASnya itu biasa kita bikin animasi, tapi masih basic dulu gitu ya. Jadi yang udah main kalau udah 3D itu udah mulai di sinema, dan kalau di skenario itu kita masih main 2 dimensi. Nah, seperti saya jelaskan, skenario itu adalah rencana lakon atau sandiwara atau film yang berupa adegan demi adegan yang tertulis secara terperinci. Step awalnya dari pembuatan sebuah cerita, misalnya disebut script writer. Jadi di sini di mata kuliah ini kalian akan lebih banyak membuat pembuatan karakter, ya seperti ini, pembuatan karakter, terus mulai kita bikin skenario seperti apa, jalan ceritanya seperti apa, storyboard, art concept, kemudian juga event modeling, rigging, kemudian akhirnya di akhir itu animating. Jadi masih di 2 dimensi sih di skenario animasi ini. Nah, kalau ini contoh skenario kayak gini, contoh skenario yang akan ntar teman-teman buat gitu ya. Nah, elemen teknis dalam skenario ini terdiri atas scene heading. Nih, kalau scene heading ini lebih ke apa ya, latar belakang tempat. Misalnya in itu berarti interior, berarti di dalam ruangan. Kalau X K T gitu ya, itu eksterior, berarti adegannya ada di luar ruangan. Nah, ntar disebutin formatnya kayak gini, ada di mana, apakah in, apa X, dan nama tempat, lalu waktu kejadian. Nah, terus general description ini cari lebih dari turunan dari skenario yang telah kalian buat. Misalnya lebih ke di adegan itu bakal terjadi seperti apa. Terus di karakter name di sini akan dijelaskan nama-nama karakternya dan dialog itu seperti apa. Yes. Lalu kemudian kalau angel sih biasanya jarang. Kalau shoot penggambaran angel ini biasanya ada di storyboard. Terus transition juga ada di storyboard biasanya. Kayak gitu. Terus apa aja sih langkah dari pembuatan skenario ini? Nah, banyak penulis yang merasa idenya bercabang dan tidak fokus, atau menentukan fokus merupakan tantangan tersendiri bagi seorang penulis. Nah, seringkali informasi yang disediakan terlalu banyak sehingga cerita menjadi berantakan dan tidak fokus. Nah, maka itu kita harus dari pembuatan skenario ini dibuatlah bagan seperti ini. Premis itu adalah apa ya, akal ceritanya seperti apa. Lalu sinopsis itu cerita pendeknya dari film atau animasi yang akan kalian buat. Treatment itu kayak apa ya namanya, kejadian-kejadian atau yang akan mempengaruhi sebuah adegan, dan itu akan nanti hasilnya jadi naskah. Ini supaya bagan-bagan ini sebenarnya buat biar apa, skenario-nya lebih jelas gitu. Next, jadi ini kayak premis tadi, pernyataan cerita dari masalah yang menggerakkan cerita atau dasar pemikiran. Seperti menjelaskan sesuatu dengan sederhana dan jelas, menjelaskan cerita dengan singkat, lugas, dan tepat. Nah, kalau ini elevator pitch itu biasanya kalian mau ceritanya kayak seperti apa, misalnya dari yang tenang, sedih, terus
ke akhir ceritanya set ending atau seperti apa gitu di dalam. Nah, di dalam premis terdapat 3 unsur seperti karakternya, atribut, aksi, tindakan, dan situasi. Nah, ini contoh-contoh premis. Jadi kali ini kita lebih ke belajar ke premis. Nah, seperti ini kayak teman-teman mungkin udah nonton Toy Story ya. Nah, ini premisnya. Toy Story 4 ceritanya sebuah boneka koboi yang kesayangan pemiliknya ini Woody merasa terancam dan cemburu dengan kedatangan mainan astronot baru. Ya, ini mah cerita Toy Story 1 ya. Ini premis Toy Story 1 bukan Toy Story 4. Lalu ini contoh premis dalam Finding Nemo. Nah, ini seperti cerita seekor ikan badut menantang ngerabaya di samudra lepas. Oke. Seekor ikan badut menantang marabaya di samudra lepas untuk mencari anak semata wayangnya yang diculik oleh seseorang penjelam tak dikenal. Seperti itu sih. Kalau pertemuan sekarang lebih pendek gitu ya, jadi lebih cuman pertemuan dan menjelaskan premis. Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Apa itu? Ada yang bertanya nggak? Ada yang bisa ditanyakan, silakan.